Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf atau sufisme adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dhahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Tasawuf merupakan bidang kajian studi Islam yang memusatkan perhatiannya pada upaya pembersihan aspek batiniah manusia yang dapat menghidupkan kegairahan akhlak yang mulia. Jadi, sebagai ilmu sejak awal, tasawuf memang tidak bisa lepas dari tarkiyah al-nafsu atau penjernihan jiwa. Pada intinya, pengertian tasawuf merujuk pada dua hal, yaitu penyucian jiwa atau tarkiyatun nafsu dan pendekatan diri atau muraqabah kepada Allah. Di sini kami akan mengulas tentang kitab Tarqiyatun Nufus yang beranggotakan saya Andara Widya Sukmara, NIM 301. Saya Isti Khairur Rahman, NIM 305. Saya Indah Puji Astuti, NIM 308. Dari AKS 3H. Data-data kitab. Judul kitab adalah Pembersihan Diri atau Tarqiyatun Nufus. Nama penulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid. Editor oleh Majid bin Abi Lail. Penerbit Darul Qalam Beirut Lebanon. Tahun terbit 1405 Hijriah atau 1985 Masehi. Tebal buku 160 halaman. Biografi singkat dari Syekh Dr. Ahmad Farid adalah Syekh Dr. Ahmad Farid merupakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir di Minya, Mesir pada Juli 1952. Beliau pernah berguru kepada ulama senior dunia semisal Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan Syekh Abdul Razak Afifi. Cita-citanya sebagai khatib mengantarkannya bukan hanya sekedar menjadi khatib, tetapi juga ulama dan penulis produktif. Tercatat belasan karya gemilangnya mendunia karena kekuatan isi, metodologi, dan kesederhanaan bahasanya. Pada kitab Tarqiyatun Nufus terdapat 49 bab, antara lain ikhlas, tanda-tanda keikhlasan, hakikat niat dan fadilahnya, keutamaan niat, keutamaan ilmu dan mengajar, macam-macam hati dan pembagiannya, bagian-bagian hati, tanda-tanda hati yang sakit dan yang sehat, sebab-sebab penyakit hati, racun-racun hati, ada 4, keutamaan perkataan, keutamaan penglihatan, keutamaan makanan, keutamaan berkumpul, sebab-sebab hidupnya hati, ingat Allah dan bacaan Al-Quran, istighfar, doa, adab-adab doa, sholawat kepada Nabi, bangun malam, zuhud di dunia, derajat-derajat zuhud, keadaan-keadaan jiwa, jiwa mutmainah, jiwa lawamah, jiwa amarah, introspeksi diri, faedah-faedah introspeksi diri, berita-berita dalam keutamaan sabar, makna sabar dan hakikatnya, pembagian sabar, syukur, tawakal, cinta Allah, ridho kepada qada Allah, harapan, berita-berita harapan, atsar, takut, orang yang takut, keutamaan takut, kabar-kabar takut, dunia, bahaya cinta dunia, taubat, taubat nasuha, rahasia-rahasia taubat. Nah, salah satu bab yang kami ulas adalah tentang ikhlas. Secara bahasa, ikhlas artinya membersihkan atau bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran, baik berupa materi maupun imateri. Adapun secara istilah, membersihkan hati supaya menuju kepada Allah semata, dengan kata lain, dalam beribadah hati tidak boleh menuju kepada selain Allah. Dari definisi di atas, ikhlas merupakan kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk menuju kepada Allah secara terus-menerus, tidak peduli dilihat manusia atau tidak.
Ikhlas adalah suasana kewajiban yang mencerminkan motivasi batin ke arah beribadah kepada Allah dan ke arah membersihkan hati dari kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak menuju kepada Allah serta ikhlas dalam menahan nafsu. Ikhlas itu tidak condong kepada dunia tetapi lebih condong kepada akhirat. Kelebihan kitab Tazkiyatun Nufus yaitu penjelasan dan tata cara pembersihan diri jelas. Tata cara yang terdapat dalam kitab bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Isinya menarik untuk dibaca. Kekurangannya, kesulitan dalam memahami bahasa, kesulitan dalam membaca, dan kesulitan dalam menafsirkan. Kesimpulan dari ulasan kitab Tazkiyatun Nufus adalah menjabarkan dan mengajarkan tata cara pembersihan diri dengan niat dan kemauan dari diri sendiri. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.